Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk kelas 11 akuntansi, 11 TKJB, dan 11 TKJA. Materi kajian kita lanjut mengenai jual beli. Poin yang ketiga yaitu riba. Apa itu riba? Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, orang-orang terlibat dalam riba sekalipun hanya sebagai saksi terkena dosanya juga. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syarat. Yang pertama itu sama timbangan dan ukurannya. Yang kedua dilakukan serah terima saat itu juga. Yang ketiga tunai. Apabila tidak sama jenisnya seperti emas dan perak, boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga. Kecuali barang yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras, dapat berlaku ketentuan jual beli sebagaimana barang-barang yang lain. Masuk kita kepada macam-macam riba. Macam-macam riba itu ada 4. Yang pertama, riba fadli. Riba fadli itu adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua, riba qardi. Riba qardi itu adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga, riba i'adi. Riba i'adi itu adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat, riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Riba nasi'ah ini akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Artinya barangnya tidak ada pada saat akad jual beli. Masuk kita, kalau tadi kita mengkaji tentang riba, masuk kita kepada utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Selanjutnya ada yang rukun yang harus kita penuhi di dalam utang piutang. Rukun utang piutang itu ada 3. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Artinya ada yang mengutang dan ada yang mengutangkan. Itu bahasanya. Yang kedua, ada harta atau barang. Sudah jelas harus ada harta atau barang. Yang ketiga, lafaz kesepakatannya harus jelas. Untuk menghindari masalah di kemudian hari, Allah Subhanahu wa taala menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan memberinya kelonggaran. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa an
tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi sudah jelas bahwasanya kalau ada orang berutang namun dia dalam kesulitan hendak mengembalikannya, maka kita kasih kelonggaran. Bahkan kalau bisa kita sedekahkan. Itu mengenai utang piutang. Sampai di sini dulu, nanti pertemuan selanjutnya kita akan lanjut mengenai sewa menyewa. Banyak lagi tentang ekonomi dalam Islam. Sampai sini pertemuan kita. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.